Saya akan mencoba untuk cepat saja, presentasinya banyak, jadi saya akan coba untuk efektif. Lanjut saja. Saya agak berbeda judulnya, tetapi esensinya temanya sama. Jadi kalau kita bicara masalah transformasi, ada satu momen di mana pada beberapa bulan yang lalu, tanggal 3 Agustus, Pak Jokowi, Pak Presiden menyampaikan kita harus menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk percepatan transformasi digital. Dan sebenarnya disadari atau tidak, kita sudah mengarah pada percepatan transformasi digital. Ada 5 hal yang akan ditransformasikan. Yang pertama terkait dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan internet yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita berbicara tentang bagaimana mentransformasikan sektor strategis. Kita tidak hanya membuat sebuah sistem atau layanan menjadi berbasis IT, tetapi kita juga berbicara bagaimana seluruh sektor itu bisa bekerja sama. Ketiga, kita percepatan integrasi pusat data nasional, kemudian SDM, penguatan SDM, dan yang terakhir terkait dengan regulasi dan pembiayaan yang perlu cepat. Lanjut, Pak. Kalau kita berbicara transformasi digital, kalau kita berbicara transformasi dan digital, maka kita berbicara tentang bagaimana gaya lama yang sudah kita nikmati bersama. Hampir tidak ada instansi pemerintah di pusat dan di daerah sampai dengan kelurahan yang tidak memiliki komputer. Bahkan desa-desa, hampir semuanya desa memiliki komputer. Kemudian, tetapi komputer itu ternyata lebih banyak digunakan sebagai mesin ketik. Kita masih tersekat-sekat dengan wilayah, pemerintah mengaku punya banyak data, tetapi begitu sulit untuk menemukan data. Satu hal yang cukup ironis sebenarnya. Kemudian kita berbicara bagaimana eksekusi sebuah kebijakan itu berjalan dengan lambat. Pada kondisi ini kita akan bertransformasi dengan hasil yang maksimal sebagaimana cita-cita kita bersama. Apa sih yang ditransformasikan? Ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan dalam transformasi. Pertama adalah kitanya sendiri dan organisasi itu harus bertransformasi. Banyak yang menganggap bahwa transformasi adalah sama dengan merubah yang tadinya manual diganti dengan pakai perangkat komputer. Tidak. Karena apa? Orangnya, mindset kita pun harus dirubah dulu. Yang kedua, kita berbicara masalah proses. Percuma kita menyediakan perangkat IT, tetapi prosesnya alurnya tradisional. Sehingga kita perlu, yang kedua adalah kita proses itu menjadi penekanan yang kedua. Baru yang ketiga kita bicara soal teknologi. Kita mau pakai teknologi apa ini? Nah, sebagian besar kita begitu canggihnya berbicara soal transformasi, tetapi semuanya berbicara tentang bagaimana menggunakan teknologi. Sementara mindset kita tidak berubah. Kemudian apa sih yang perlu kita transformasikan? Budaya organisasi, bagaimana hubungan antar orang, bagaimana kita memberdayakan orang-orang, aktivitasnya, proses bisnisnya, model bisnis, dan sebagainya, itu yang harus kita rubah. Banyak yang kemudian berbicara transformasi digital disamakan dengan belanja IT. Itu adalah kesalahan e-government dulu. E-government dijawab dengan belanja IT. Ternyata ya pemerintahan kita sepertinya aja gitu. Benar mesin ketik tidak digunakan, tetapi komputer digunakan sebagai mesin ketik. Lanjut. Apa saja yang perlu kita transformasikan? Yang pertama kita bicara infrastruktur yang tadi disampaikan Pak Presiden, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur internet, perangkat-perangkat yang perlu kita dukung supaya kita bisa bertransformasi dengan membawa dunia digital dan kehidupan, itu penting. Regulasi dan ekosistem. Lanjut. Materi nanti akan dibagi, jadi saya akan coba cepat. Saya harap Bapak-Bapak Ibu menyimak. Kemudian apa sih akan kita rubah? Siapa saja yang kita rubah? Pertama yang kita rubah adalah kita tidak bisa membuat masyarakat kita itu hanya menjadi pengguna internet. Oke, maka digital citizen itu harus dikelola dengan baik supaya kita lebih sehat, ruang digital juga sehat, bersih, kemudian produktif. Kemudian digital ekonomi. Bagaimana kita mendorong supaya setiap aktivitas yang didukung, yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah,
itu memastikan bahwa ekonomi kita itu bisa makin meningkat. Jadi kita bukan hanya menjadi konsumen, tetapi kita juga harus produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara pribadi, keluarga, maupun secara nasional. Kemudian digital government, bagaimana kita membenahi pemerintahan kita merubah bukan lagi mengganti mesin ketik dengan komputer, bukan lagi membekali para perangkat ASN, aparatur sipil negara, dengan alat yang canggih, tetapi proses bisnisnya tetap gitu-gitu aja. Gitu. Lanjut. Kemudian dari sisi skill, kita juga mendorong dari sisi literasi, digital literasi dari yang jauh basic, bagaimana cara menggunakan komputer atau handphone seluler, bagaimana menggunakan internet yang baik, aman, sehat, dan produktif. Kemudian di tingkat atasnya, kita sudah mulai mendorong orang-orang untuk mampu berinovasi dengan TIK. Tadi yang disampaikan oleh Bang Hendriwan tadi sangat luar biasa. Kuncinya pada inovasi. Transformasi digital dengan itu saja tidak ada inovasi, kita terjebak di revolusi industri 3.0. Apa itu? Hanya bicara soal aplikasi, internet, komputer, atau handphone. Tetapi inovasinya ya kita didorong oleh inovasi asing. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendorong orang-orang atau masyarakat kita, warga kita menjadi orang-orang yang berada di C-level, mampu menjadi pemimpin-pemimpin, mampu berinovasi secara lebih luas, mampu memimpin organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan untuk bisa maju dengan pesat, membangun expert-expert gitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kita ambil contoh ini. Kebetulan kami sedang menyiapkan teknologi Big Data Analytics as a Service, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa pakai sistemnya tanpa harus pengadaan di instansi masing-masing. Satu orang data scientist atau ilmuwan Big Data yang di Indonesia masih sangat jarang, itu dibayar 4 sampai 8 juta per hari. Gitu. Jadi memang sebenarnya IT itu menjadi potensi sangat tinggi untuk berkembang. Lanjut. Lanjut. Kalau kita bicara masalah transformasi, bapak-bapak, ibu-ibu tadi saya lihat di chat, di pertanyaan juga ada bertanya bagaimana kami dapat BTS, bagaimana kami dapat internet dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah peta dari pemanfaat peta sebaran fiber optik yang ada di Indonesia. Jadi statusnya sekarang 100% ibu kota, kabupaten kota di Indonesia sudah terhubung dengan fiber optik. Tetapi ternyata belum menjangkau semuanya. Lanjut. Belum menjangkau semua titik-titik di dalam kabupaten seperti kecamatan. Sehingga pemerintah menyediakan microwave link, mohon maaf judulnya ketutupan ya, microwave link untuk menjangkau titik-titik yang belum terjangkau oleh fiber optik. Jadi kalau ada BTS dengan microwave link untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan, pelosok, itu kita menggunakan teknologi antar BTS ini. Lanjut. Di Indonesia sendiri untuk satelit ada 9 satelit dan ada 2 satelit baru yang sedang dalam proses. Ini melayani untuk wilayah-wilayah yang dari kabel fiber optik tidak terjangkau, dengan microwave link juga susah, maka digunakan satelit. Lanjut. Untuk Kominfo sendiri sudah menyiapkan satelit Satria, ini bekerjasama dengan Telkomsel juga. Di samping satelitnya yang maksudnya yang disediakan oleh Telkomsel, Kominfo sudah menandatangani kontrak untuk penyediaan satelit ini. Harapannya pertengahan tahun 2023 seluruh wilayah Indonesia, seluruh desa yang tidak terjangkau oleh fiber optik maupun microwave link itu akan dihubungkan dengan satelit. Ada cukup banyak, dari mulai sekolahan dijamin terhubung, desa-desa juga terhubung dan sebagainya. Tetapi ini bukan solusi akhir, karena setelah ini lanjut, kita juga menyiapkan memastikan kualitas layanan di desa itu terhubung dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan akan membangun 12.548 desa dengan 4G. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, apakah kami perlu mengajukan kepada Kominfo? Data ini kami dapat dari kerjasama dengan Kemendagri, Kemendes, dan pihak-pihak lain.
termasuk menjangkau semua, mendata semua desa kelurahan yang belum terlayani dengan 4G. Harapannya sudah ada di sini. Kalau Pak Bupati, Wali Kota ingin menyampaikan silahkan. Tetapi insya Allah di tahun 2022 seluruh desa di Indonesia sudah terhubung dengan 4G. Lanjut. Oke, lanjut saja. Saya ingin cepat supaya nanti diskusinya bisa panjang, dan karena presentasinya cukup banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita bicara masalah SPBI-nya, Smart Government-nya, kita bicara masalah bagaimana kita melayani G2G, G2B, G2C, G2E, dan yang terakhir adalah E2E, bagaimana antar pemerintah bisa saling berbicara. Oke, lanjut. Ini teori biasa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kondisi saat ini, kenapa kita perlu mempercepat transformasi? Karena dari 630 instansi pusat dan daerah, kita masih punya 2.700 pusat data dan ruang server. Kurang lebih hanya ada 3% kurang yang dia bentuknya pusat data. Selebihnya adalah ruang server. Apakah sesuai dengan standar internasional? Kurang dari 3% tadi itu yang sesuai dengan standar internasional. Bagaimana standarnya bisa di googling. Kemudian apakah semuanya sudah ready dengan menjadi cloud? Ternyata tidak. Jadi ternyata yang setelah diukur kurang lebih ada 10-20 data center yang saat ini sudah memenuhi standar internasional dan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pusat data nasional. Artinya kita akan mengurangi dari 2.700 menjadi kurang lebih 10-20 pusat data nasional. Di sini mindset kita dituntut untuk memahami bahwa di era dulu, yang namanya komputer, server itu harus ada di sebelah ruangan kita, baru aplikasi bisa jalan. Di era sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu cukup dengan handphone, buka Facebook, buka Instagram, sudah terhubung dengan server yang atau data center yang ada di Amerika sana. Artinya kita sudah bicara masalah revolusi 4.0. Kalau kita masih berpikir bahwa data center harus di sebelah ruangan saya, maka kita terjebak di landasan revolusi industri 3.0. Kemudian kita juga harus mulai berpikir bahwa interkoneksi pun juga harus mulai dipertimbangkan untuk berubah. Yang semula setiap SKPD harus maunya langganan internet masing-masing, sekarang jadi satu dikelola oleh Dinas Kominfo. Kemudian aplikasi SPBE di Pemda sendiri sebenarnya sudah ada lebih dari 27.400 aplikasi. Setelah kita petakan, kebetulan saya juga ditugaskan untuk membentuk Dinas Kominfo. Setelah kita petakan, ternyata ada dari 27.400, setelah dikelompok-kelompokkan hanya ada 50-an aplikasi yang sejenis, yang notabene adalah jenis. Sehingga kita perlu efisiensikan. Jadi kalau sistem kepegawaian misalnya sekarang ada satu simpek ini dipakai secara nasional sebenarnya bisa. Sama halnya seperti Facebook satu dipakai se-Indonesia dunia juga bisa. Nah, jadi tinggal kita meniru bagaimana produk revolusi 4.0 untuk kepentingan pembentukan kita. Lanjut. Butia, nanti kalau diingatkan kalau saya kebablasan ya. Jadi konsep SPBE kita, itu bapak-bapak, ibu-ibu silahkan berinovasi, tetapi tidak harus berpikir untuk belanja. Kalau perlu pusat data, kami sediakan. Perlu platform, kami perlu Oracle, kami akan sediakan. Perlu fintech, perlu big data, perlu pusat interoperabilitas, kami sediakan. Kami pun, pemerintah pusat menyediakan aplikasi-aplikasi umum untuk seluruh Pemda. Jadi seperti Simpek, kita buat satu sajalah secara nasional, supaya kita tahu nih sebenarnya jumlah pegawai kita itu berapa. Kemudian termasuk security. Lanjut. Jadi dengan model kerja seperti ini, kita tidak perlu lagi setiap instansi, setiap Pemda itu harus belanja server masing-masing. Gitu. Jadi tidak salah bila Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat edaran, di mana mulai untuk belanja tahun 2021 dan seterusnya, setiap pengadaan pusat data baru atau perangkat server baru atau aplikasi-aplikasi baru wajib mendapatkan clearance dari Kementerian Kominfo. Nanti kami minta bantuan dari Dinas Kominfo. Ini untuk konsolidasi antara pusat data nasional dengan satu data, supaya kita bicara masalah satu data. Banyak yang tidak paham satu data itu apa. Satu data itu selalu dijawab dengan interoperabilitas. Saya ada satu presentasi di sini, yang menceritakan bagaimana 27.400 aplikasi itu kalau diinteroperabilitaskan lebih jejaringnya lebih rapat
dibanding jejaring laba-laba. Luar biasa, dan itu melelahkan kalau kita bicara interoperabilitas. Lanjut. Oke, dari infrastruktur yang ada, satu data Indonesia yang ada kita padukan, kita berencana untuk menyiapkan 2 jenis aplikasi super apps. Yang satu, public services super apps, jadi ini aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani publik, dan yang satu adalah aplikasi-aplikasi di internal pemerintah untuk operasional administrasi pemerintahan. Dengan ini gambaran kita mencontoh aplikasi seperti Gojek, di dalamnya ada GoFood, ada GoSend, dan sebagainya. Jadi kenapa tidak kita bantu masyarakat kita supaya memudahkan layanan dengan aplikasi mobile yang ada di tangan mereka. Lanjut. Di sini kita perlu kerjasama nasional, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara masalah transformasi digital, saya ingin berbicara masalah peran pusat seperti apa, peran daerah seperti apa, bagaimana kita berkolaborasi pusat dan daerah, apakah masing-masing harus berbelanja dengan pemborosan hal-hal yang sama, atau kita perlu berperan sehingga daerah lebih efisien, lebih efektif, dan sebagainya. Oke, landasan hukum nanti bisa dipelajari. Banyak Bapak yang tidak paham. Ya. Mohon izin Pak Bambang, 5 menit lagi ya Pak Bambang ya. Oke, ngebut ya. Silakan Next. Pak. Ya. Ya. Oke, ini latar belakangnya antara pembentukan antara peran Kominfo dan Diskominfo, bisa dipelajari. Lanjut. Oke, lanjut, ini pembentukan Diskominfo. Ini sengaja saya tampilkan untuk teman-teman yang selalu bertanya kok pembentukan Diskominfo nggak jelas sih. Gitu. Kebetulan saya yang ikut membentuk, jadi yang bicara nggak jelas biasanya yang baru masuk Kominfo akhir-akhir ini biasanya. Lanjut. Lanjut saja Pak, ini bagaimana membentuk Kominfo. Lanjut. Saya akan berbicara perannya. Lanjut saja. Next. Ini contoh. Lanjut saja Pak. Tipe-tipe organisasi bisa dipelajari nanti yang masih bertanya, masih bingung. Oke. Stop. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita bicara masalah kerjasama pusat dan daerah, maka kita harus memahami pusat bekerja di area mana, daerah di area mana. Ada berapa ini? 10 area di daerah, infrastruktur data center, dan seterusnya, akses internet, nama domain, kamar informasi, komunikasi internal pemerintah, data dan informasi, integrasi sistem pemerintahan, pengembangan aplikasi, peningkatan ekosistem TIK Smart City, SDM, governance CIO, dan komunikasi informasi dan komunikasi publik. Ini tugas pokoknya Kominfo. Nanti saya jelaskan lagi, masih ada tambahannya. Lanjut. Oke, di mana posisi Kominfo? Jadi kalau kita bicara masalah instansi-instansi yang sifatnya vertikal, Dinas Pertanian merujuk dibina oleh Kementerian Pertanian. Kependudukan dibina oleh Kemdagri. Pendidikan dibina oleh Dukcapil. Dikbud. Kesehatan dibina oleh Kementerian Kesehatan. Kominfo berada di mana? Kita tidak berada di posisi vertikal, tetapi kita di horizontal. Jadi Kominfo sebagai penyedia ekosistem TIK, kemudian sistem integrator, data analitik, statistik sektoral, security, dan komunikasi publik. Lanjut. Jadi gambaran tidak ada komputer, tidak ada dinas yang tidak perlu komputer, gitu. Semuanya perlu. Oke. Di mana peran kita masing-masing? Disinilah peran kita masing-masing. Ini sayangnya presentasi saya agak ketutupan dengan tulisan ya. Jadi yang pertama, siapa sih yang bertugas untuk menyediakan sistem telekomunikasi dan internet di seluruh Indonesia? Apakah pemerintah daerah akan dibebani dengan kewajiban ini? Bisa, tetapi kalau Kominfo sudah ambil peran, sebaiknya tidak terlalu fokus di hal yang sama, supaya kita bisa memanfaatkan anggaran secara maksimal. Sehingga jaringan telekomunikasi, mohon izin biar dilakukan oleh Kominfo. Kapan dapatnya Pak? Bertahap, karena Indonesia kita itu luasnya minta ampun. Kemudian pusat menjadikan jaringan internal pemerintah, menghubungkan antara pusat dengan provinsi dan kabupaten kota, daerah pun menghubungkan antara dinas Kominfo-nya dengan seluruh SKPD dan bila perlu komponen-komponen masyarakat. Jadi ada peran yang sama gitu. Di pusat berbicara masalah security open center, di daerah pun juga bicara masalah jaringan yang tadi digelar, itu aman. Tidak ada celah dalam interkoneksi antar instansi di daerah. Pusat menyediakan pusat data nasional. Daerah boleh, tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bila daerah harus, bila sudah disiapkan oleh pusat, kenapa daerah harus belanja hal yang sama? Di pusat kita menyediakan ekosistem big data analitik dan artificial intelligence. Di daerah sebaiknya cukup menyediakan data scientist.
ASN dilatih untuk menyediakan menjadi ilmuwan data untuk bisa mengolah data yang bersumber dari instansi maupun luar instansi lain, maupun data-data yang beredar di internet melalui media sosial, ya seluruh yang ada di internet itu bisa dikelola untuk kepentingan daerah. Kalau di kami untuk kepentingan nasional. Kemudian kami menjadikan pusat interoperabilitas nasional, daerah boleh menyediakan sistem interoperabilitas daerah. Ini masih direkomendasikan. Pusat menyediakan aplikasi umum khusus. Apa itu aplikasi umum? Aplikasi yang sejenis Posyandu, Puskesmas, Kepegawaian, Kearsipan, e-planning, e-budgeting, itu disediakan oleh pusat, jadi daerah tidak perlu lagi. Daerah masih bisa membuat aplikasi-aplikasi yang tidak dijadikan aplikasi umum atau kepentingan lokal, yang tidak duplikasi dengan pusat. Kemudian di pusat meningkatkan kapasitas SDM, di daerah pun sama. Jadi pada dasarnya ada satu keseimbangan antara pusat dan daerah. Hanya satunya berperan dalam konteks nasional, yang satu berperan di dalam konteks lokal. Di sini perlu koordinasi kerjasama saling mendukung. Jadi dalam konteks percepatan transformasi digital di Indonesia, kita bersama-sama antara pusat dan daerah itu bisa memastikan bahwa ruang digital yang ada saat ini di Indonesia itu menjadi bersih, tidak menjadi sarang hoax, tidak menjadi sarang konten negatif, dan sebagainya. Kemudian, ruang digital yang ada tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara sehat dan produktif. Dengan demikian, berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara akan bisa tumbuh melalui TIK yang handal dan berdaulat. Ini yang kemudian menjadi aktivitas bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk untuk menjawab peran kami apa, peran pusat apa, peran di daerah apa untuk percepatan transformasi digital. Lanjut. Sepertinya sudah selesai. Demikian yang dapat sampaikan. Mohon maaf, Bu Tias nambah 1 menit tadi. Semoga bisa memberikan manfaat dan membuka ruang diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.